Artinya kesusahan itu bervariatif ya, mungkin kesusahan hati ya, kesusahan kesehatan ya. Maka dengan memanah itu alhamdulillah kita semua sehat ya. Amin. Saat ini kita semua sehat. Sementara orang lain paranoid dengan dengan masker. Kita ternyata alhamdulillah sudah beberapa belas kali kita bertemu. Sehat-sehat aja. Alhamdulillah semua sehat-sehat saja. Kesiniran bagus. Kemudian juga bisa juga kesusahan dalam harta, dan itu juga sudah saya alami dalam memanah ini. Ketika saya berlatih memanah pun saya dalam keadaan sulit secara ekonomi karena saya jatuh bangkrut dari perusahaan. Saya punya perusahaan sepatu, pedang sepatu. Saya jatuh bangkrut, stres saat itu, diajak oleh teman-teman, oleh seorang teman untuk berlatih memanah. Saya malas. Jadi tambah deh, di samping ibadah ternyata memanah tuh hiburan. Ya Pak Ustadz ya, menghibur orang yang sedang duka. Lanjut Pak Ustadz. Jadi dalam keadaan stres pada waktu itu, dan saya mengatakan sia-sia, ngapain memanah ngabisin waktu. Ternyata ada satu hadis juga yang menyatakan bahwa semua permainan itu lago, sia-sia, kecuali 3 hal. 1, orang yang melatih kudanya. 2, orang yang bercanda, suami yang bercanda dengan istrinya. Jadi bercanda dengan istri, bercengkrama dalam tanda petik ya, bercengkrama dengan istrinya, suami dengan istrinya. Dan 3, orang yang berlatih memanah. Dan kata Rasul, sebaik-baik permainan itu adalah memanah. Sebaik-baik permainan itu adalah memanah. Maka saat itu saya ayolah coba memanah. Ternyata setelah memanah jatuh cinta. Saya berat untuk membeli busur 1. Sekarang di rumah saya ada 100 busur. Subhanallah. Allahu Akbar. Akbar. Bagikeun. Mudahan ya. Saya tahu nih, bagikeun saya Kan yang memfasilitasi anak panah. Jualan. Pahala. Karena saya bisnis sepatu saya bangkrut, Allah mengangkat saya lewat panahan. Amin. Seperti itu intinya. Jadi banyak sekali padilah dalam memanah. Dan saya hanya mengajarkan khusus muslim. Iya. Pada non muslim saya tidak mengajarkan mengenai memanah. Iya. Karena memang dilarang. Memang kita yang berkewajiban ya, bukan berarti rasis ya. Betul. Tapi memang ini hanya kewajiban umat muslim. Betul. Jadi ketika saya ditawari oleh salah satu BUMN untuk melatih memanah, dan saya tolak walaupun bayarannya besar karena di situ heterogen, tidak hanya muslim. Kemudian beberapa hari yang lalu ada yang datang ke rumah, dia ingin dilatih karena ingin menjadikan panah sebagai sebuah seni, maka saya tolak juga. Walaupun bayarannya cukup lumayan, tapi bagi Allah itu adalah kecil. Insya Allah ya. Maka insya Allah saya siarkan, saya dakwahkan memanah ini tanpa ada bayaran. Insya Allah. Biar Allah yang membayar. Amin. Insya Allah. Baik ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahirabbil alamin. Ini sebuah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang tidak pernah saya duga. Jadi ini sebuah kehormatan. Iya. Sebuah kehormatan yang sangat membahagiakan buat saya. Saya diundang jauh-jauh dari Jakarta untuk ikut bergabung dengan para aba-aba nih, khususnya para Aba Atang, Aba Agus dan Ustadz Amir ya selaku pelatih. Saya Bang Jali Pitung dari Jakarta. Saya hanya seorang aktivis biasa. Saya tidak mengerti Al-Quran, tidak banyak belajar mengaji, tapi insya Allah kalau orang Betawi itu ya insya Allah bisa lah. Amin. Karena filosofi kuno orang Betawi itu 1 bisa sholat, 2 bisa silat katanya. Jadi mungkin zaman itu kan zaman penjajahan ya saudara-saudara. Nah mungkin di zaman teknologi informasi sekarang bisa juga silatnya itu ya silat lidah, komunikasi, otak, pemikiran, dan merambah kepada dunia politik ya. Nah apa yang disampaikan oleh Ustadz Amir selaku pelatih ini menambah wahana kita tentang informasi panah. Saya juga punya teman itu rumah makan Kawali namanya. Pernah dengar rumah makan Kawali? Iya. Ya betul ya, itu sahabat saya, Ustadz Wahyu tuh. Dia juga memfasilitasi ini.
Nah yang paling merinding adalah tadi saya dengar tuh, berarti ini Abah Agus orang yang pertama ya Masuk surga. di mata Allah ya dalam konsepsi ibadah tentang Amin. memanah. Kemudian pelatih yang mengajarkan ilmu memanah. Justru yang memanah nih kita terakhir. Jadi itu yang dimaksud sama Ustadz Amir, bahwa satu anak panah ini bisa membawa 3 orang ke surga. Begitu ya Bang ya? Nah ini subhanallah. Jadi ilmu memanah ini ternyata sebuah sebuah penyaluran konsep ibadah secara Qurani yang dikembangkan oleh Rasulullah. Nah kemudian sekarang berkait dengan teknologi. Kalau saudara-saudara pernah nonton film 1012 apa? 2012 ya dulu ya. 2012 tentang gambaran kiamat. Ya. Nah, di mana seluruh satelit mati. Seluruh teknologi digital yang katakanlah sekarang dibangga-banggakan nih oleh Bill Gates gitu dengan Microsoft-nya dan sebagainya untuk orang-orang di Amerika dan Eropa sana, itu semua mati. Jadi kita kembali ke zaman batu ya, Ustaz ya. Yang pertama kita harus kembali ke kuda, onta dan panah. Karena rudal-rudal yang peluru kendali dilakukan secara digital itu mati. Semua teknologi mati. Sekarang kita bergantung nih misalnya apa? Handphone. Kalau handphone udah mati, itu ibu sama anak bisa pusing semua. Nah kita jangan sampai dibodohi oleh sebuah teknologi itu. Maka benar Ustadz, mulai sekarang kita mencoba melatih diri untuk belajar memanah. Mungkin itu saja perkenalan dari saya, sekaligus ucapan terima kasih yang tidak terhingga kepada semua pihak di sini, baik peserta yang latihan, terutama pelatih dan pemberi sarana, Abah Haji Agus Darsono ya. Terima kasih. Demikian dari saya, Bang Jali Pitung dari apa namanya ini? Cicahem Pasir Impun. Cicahem Pasir Impun, Bandung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.